Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Hadza tafsilu sholatil khashi'ina. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Kita sudah menerangkan mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam. Yang kita terangkan dari awal dulu adalah agar supaya sholat kita itu khusyuk, minimal mulai dari niat, yaitu dalam hati kita merasa bahwa semua yang diinginkan kita tentunya itu akan senantiasa diijabahi oleh Allah. Nah, begitu juga mengapa sholat kita itu diperintahkan untuk berdiri, tidak duduk, kecuali kalau memang tidak mampu berdiri. Ini dalam hati mengingatkan kepada Allah bahwa Allah senantiasa itu berarti tidak pernah kendur, bahwa Allah itu senantiasa menghadapi, mengawasi hamba-hambanya Allah, tentu ketika sholat juga. Begitu juga ketika sujud, ya, ketika ruku dulu. Ketika ruku kita mengucapkan Allahu Akbar ketika mau ruku. Ini dalam hati kita tertanam bahwasanya Allah lah Zat yang maha tinggi, maha segala-galanya. Dengan kita menundukkan kepala kita ketika ruku, itu menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa diri kita ini sangat rendah di hadapan Allah. Tidak ada lain adalah kita senantiasa mengagungkan Allah. Dan ketika sujud di mana anggota tubuh kita yaitu kepala yang paling tinggi ketika berdiri, maka ketika sujud itu menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar tunduk, bahwa kita itu benar-benar menjalankan perintah Allah, di mana sujud itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sampai terus kita tasyahud, dalam hati kita hadirkan Nabi Muhammad ketika kita membaca sholawat. Allahumma sholli assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam hati kita hadirkan seakan-akan Nabi Muhammad itu hadir di hadapan kita. Minimal perilaku, tutur kata, sikap kita mencontoh
apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan seterusnya ketika salam, dalam hati kita itu menyalami, memberi penghormatan, mendoakan kepada siapa saja di sekitar kita ketika sholat. Bahkan ketika kita sholat sendiri, ketika kita salam, kita seakan-akan terus menyalami, menyampaikan salam kepada para malaikat. Nah, semuanya itu adalah bentuk sholatnya orang-orang yang khusyuk, di mana ketika orang itu sholatnya kok khusyuk, dawuhnya Allah, ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk, ini dalam sholat Al-Mu'minun ayat 1-11. Orang-orang yang bisa menjaga harga dirinya, menjaga sholatnya khusyuk, yaitu mereka yang mewarisi. Maksudnya mewarisi itu adalah mendapat surga Firdaus, hum fiha khalidun, di mana mereka di dalam surga Firdaus akan abadi selama-lamanya. Jadi ketika kita sholat, maka kita itu harus yakin, dalam hati kita itu harus yakin bahwa kita itu pasti masuk surga, yaitu surga Firdaus. Nah, sholat yang khusyuk ini, ya, sholat yang khusyuk, dahulunya Allah, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Asal mulanya qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha, benar-benar akan beruntung, benar-benar akan bahagia orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dia itu khusyuk. Khusyuk ya yang saya sebutkan tadi, mulai dari awal niat sampai akhir salam. Yang berikutnya, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang ketika sholatnya dia itu menjaga. Dalam arti bagaimana? Ya tentu sholat menjaga auratnya, menjaga wudunya. Jadi sholat bangun tidur tidak wudu langsung sholat, ini namanya tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga syarat-syarat daripada sholatnya. Jadi diantara yuhafidun, menjaga sholatnya itu gimana toh? Menutup aurat, wudu, sholatnya di tempat suci, dan seterusnya. Kalau laki-laki arepe nggawa kupluk karemu gak karemu, sing penting auratnya itu tertutup. Ini termasuk orang yang menjaga sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung, yaitu orang-orang mukmin. Di antaranya itu mereka yang senantiasa menjaga sholatnya terus menerus. Dalam arti ora tau bolong, cara kliwat ya dikodhoki. Walladzina hum yunajaunallaha
ala qadri istita'atihim fil ubudiyah. Dan orang yang bahagia, yang beruntung besok di akhirat dimasukkan surganya Allah, yaitu mereka juga yang mau munajat. Munajat itu kalau bahasa Jawanya itu berbisik-bisik. Kalau bahasa Indonesianya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, qadrostinaihim, sebisa mungkin dia itu ibadah, dia itu munajat kepada Allah dalam ibadahnya. Jadi ibadahnya itu benar-benar munajat, mengadu apa saja, keluh kesahnya apa saja diadukan hanya kepada Allah. Jadi berusaha semaksimal mungkin ketika punya problem yang ada, yang kita alami, ini diadukan sebisa mungkin kita adukan kepada Allah fil ubudiyah. Jadi fal yurid al insanu nafsahu ala hadis sholawati bil qadri alladhi yassara lahu minhu fayam bagi ayyafroha. Oleh karena itu bagi kita, bagi orang yang melakukan sholat itu berusaha semaksimal mungkin dirinya itu melakukan sholat dengan bagaimana caranya dia itu mudah. Maksudnya gini, ketika kita melakukan sholat terus bukan seakan-akan kita itu tertekan. Jadi ketika masuk sholat ya sholat. Fal yurid insanu nafsahu ala hadi sholati. Pokoknya sholat itu sebisa mungkin kita lakukan itu jangan sampai kita itu tertekan gitu. Maka sebisa mungkin piye carane sholat itu mudah kita untuk lakukan, tidak tertekan. Di antaranya bagaimana ayyafroha, dia itu bahagia. Ya arep sholat itu senengane apa sih? Ngerokok sih ya ngerokok. Wong senengane ngerokok ben bahagia. Senengane kopi sing ku gaweke kudu bojone, ya bojone kudu kongkon gawene kok. Kopi maksudnya karepe sholat. Ora digawene kopi sih salate ku prengut. Jadi bagaimana sebisa mungkin sholat khusyuk ini mudah bagi kita. Nah ini fayam bagi ayyafroha, hendaknya dia itu bahagia. Memang dalam Al-Quran disebutkan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan fadlnya Allah dan memohon rahmatnya Allah, maka hendaknya fal yafrohu, orang-orang yang beriman itu bahagia. Pokoknya bahagia ini bahagia yang halal tentunya. Artinya ngaji bahagianya tuh ngopi sih ya ngopi, bahagianya tuh merokok ya merokok. Maka ketika melakukan sholat itu hawanya itu bahagia, tidak tertekan. Alladzi yassara lahu minhu fayam bagi ayyafroha. Ini ketika sholat itu harus bahagia, dengan semaksimal mungkin kita itu bahagia. Jadi istilahnya sholat itu jangan mengeluh. Sholat itu jangan kita rasakan itu menjadi beban. Nah tentu itu kalau sudah terbiasa. Ini diantaranya satu, harus bahagia. Sholat itu benar-benar kita lakukan tidak ada tekanan, tidak ada rasa berat.
Yang berikutnya, wa alama yafutuhu yambagi ayatahassaro. Di antaranya kita dicatat orang yang sholatnya itu khusyuk. Sholatnya itu benar-benar membawa kita itu mewarisi surga Firdaus. Yaitu dia merasa ya gitu. Kalau Indonesia, kalau Jawa ini nelongso, nah Indonesia ini apa? Merasa apa ini? Nelongso itu bahasa Indonesianya apa? Ya tahaso, ketun lah, yes, ketun. Dia itu merasa kecewa. Karena apa? Ada sholat-sholat yang dia tidak lakukan. Contohnya gini, sudah terbiasa dia itu melakukan sholat berjamaah. Biasanya full, maksudnya itu dari rakaat pertama sampai salam dia itu sholat jamaah terus. Lah, ini kok kehilangan sak rakaat, ketinggalan maksudnya kepali. Nah dia itu merasa nelongso, dia itu merasa kecewa. Nah ini diantaranya tanda-tanda sholatnya itu adalah khusyuk. Wa alama yafutuhu yambagi ayatahassaro. Jadi contohnya itu ya ora jamaah atau biasa jamaah itu mulai dari awal sampai akhir keri-keri ketinggalan 2 rakaat atau 1 rakaat. Ini dia merasa nelongso, merasa hatinya itu hancur. Ya. Maka dia ini termasuk orang yang sholatnya dikatakan khusyuk. Yang berikutnya, wa fi mudawati dzalika yang bagi ayat staida. Oleh karena itu, agar supaya kita itu sholat merasa bahagia dan kita itu kalau ketinggalan kita itu merasa kecewa, nelongso, maka oleh karena itu kita itu harus bersungguh-sungguh. Wa amma sholatul ghafilina faya mukhattaratun illa ayataghammadallahu ta'ala birahmatih. Sedangkan sholatnya orang-orang yang lupa, ya lupa maksudnya ini sholatnya kilingan kono-kono. Ya kadang tidak menutup aurat, tidak merasa, atau sholat itu di tempat-tempat yang begitu banyak najis. Kemudian sholatnya itu lalai, pikirannya itu kemana-mana. Nah, sholatnya orang yang lupa ini adalah sholat yang sangat dikhawatirkan. Maksudnya dikhawatirkan itu gimana? Dikhawatirkan ini jadi sholat memenuhi rukun dan syaratnya atau tidak. Nah, kalau tidak memenuhi rukun dan syaratnya kan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, ketika sholat dalam posisi kita merasa tidak sempurna, maka dalam hati kita itu senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun kita ini ketika sholat harus merasa sholat kita itu belum sempurna kecuali kita itu mendapatkan rahmatnya Allah. Illa ayataghammadahu, kecuali Allah melimpahkan kepada orang yang sholat tersebut, ya mungkin karena lali, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Oleh karena itu nas'alullah ta'ala ayataghammadana birahmatihi wa maghfiratihi. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, begitu juga melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya kepada Allah. Karena apa? Idla wasilata lana illal i'tirofa bil ajzi anil qiyami bitaatihi. Karena bagi kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan sholat,
itu tidak ada lain, maksudnya tidak ada lain. Jadi kita merasa sholat kita sempurna, merasa sholat kita wis jamaah, itu tidak ada. Bagi kita itu terus enak-enakan. Semuanya itu harus kita mengakui, iktiraf bahwa kita itu adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, untuk senantiasa memenuhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa tidak bisa memenuhi ketaatan kita kepada Allah belum sempurna, maka kita senantiasa memohon rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa miftahu mazidid darajati ya as-sholawatu, dan kunci agar supaya kita mendapatkan apa itu derajat yang tinggi. Derajat tinggi apa saja. Kita dikatakan orang yang khusyuk, kita dikatakan orang yang senantiasa menjaga diri, kita dikatakan orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Itu tidak lain adalah kita senantiasa menjalankan sholat. Dalam arti gini, kita menjadi orang yang sangat dermawan, senang bersedekah, senang amal apa saja. Tapi kalau meninggalkan sholat, maka kita tidak akan bisa mendapatkan derajat kesalehan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali yang dikoreksi, yang dikontrol oleh Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kadang orang seneng sedekah itu karena nafsu. Nafsu itu gitu. Aku tak seneng sedekah ngendi wong wah kae apa ya? Orang sangat dermawan sekali hatinya. Itu kadang dianggap utawa ya orang bersedekah kadang-kadang itu nuntut aku tak sedekah, aku gen bali luwe. Oke. Ini namanya amal tapi juga nafsu. Tapi kalau sholat, seberapapun kekurangannya, seberapapun tidak sempurnanya sholat, yang namanya sholat tetap takoruban, mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya itu rahasianya itu di situ. Jadi bentuk apapun, bahkan sholat itu kalau tidak mampu untuk berdiri, sholat dengan keadaan duduk. Sholat tidak mampu dengan duduk, maka harus dengan tiduran rebahan. Sholat tidak bisa biar rebahan, ayo kedep-kedep atau berkedip. Berkedip saja itu nggak bisa, tapi hatinya itu bisa. Maka hatinya itu tetap kerentek untuk melakukan sholat, yaitu dengan isya Allah. Karena hanya ibadah sholatlah bentuk ketaatan kepada Allah yang paling sempurna, sekalipun kita merasa sholat kita itu belum sempurna. Qala Allahu azza wa jalla qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithuna alladhina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Qad aflaha, benar-benar beruntung, benar-benar akan bahagia orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang ketika sholatnya itu khusyuk.
famadahum ba'dal iman bi sholatin makhsusatin wa ya al makrunatu bil khusyu'i. Allah memuji orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman, yaitu dengan melakukan sholat yang ditentukan. Sholat yang ditentukan itu apa? Yaitu sholat yang disertai, yang dibarengi dengan khusyuk. Jadi istilahnya itu sholat itu tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan iki piye to? Asal-asalan iki sing penting gugurne kewajiban, tidak seperti itu. Ini benar-benar dipuji, qad aflaha, dipuji oleh Allah, yaitu dengan khusyuk. Tsumma khatama awsafal muflihina bisolati aidon. Lalu Allah menutup itu maksudnya tuh mengakhiri sifat-sifat orang yang bahagia, orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat juga dengan sholat. Yaitu apa? Walladinahum, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya itu senantiasa dijaga. Dijaga apa? Syarat rukuni. Sholat ya harus tepat waktunya, sholat ya harus menutup aurat, sholat ya harus suci dari hadas kecil dan besar. Itu namanya hafidhu, dijaga, waktunya dijaga, syarat rukunnya juga dijaga. Nah, kalau ada orang yang mukmin, sholatnya khusyuk, sholatnya dijaga, Allah kemudian berfirman, buahnya orang yang sholatnya itu khusyuk, buahnya orang sholatnya itu dijaga itu apa? Ulaika, yaitu orang-orang yang mewarisi apa toh? Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Surga, mewarisi itu maksudnya itu dia mendapatkan. Kalau warisan kan berarti mendapatkan atau wali? Ya. Yaitu dia akan mendapatkan mewarisi surga Firdaus, di dalamnya dia akan abadi selama-lamanya. Fawasofahum bil falahi awalan wa biwarasatil firdausi akhiran. Allah mensifati orang-orang yang beriman, yaitu sholatnya khusyuk, sholatnya dijaga dengan falah, dengan bahagia, qad aflaha. Lalu Allah mengakhiri, yaitu alladzina yaritsunal firdausa. Dan Allah mengakhiri, maksudnya mengakhiri itu menutup dawuhnya orang-orang yang khusyuk itu dengan mendapatkan surga Firdaus. Nah, dengan dawuh-dawuhnya Allah seperti ini, amal yang terbaik adalah tetap yang namanya itu adalah sholat. Jadi sebagus apapun perilaku orang, tapi kalau tidak punya tauhid, tidak punya keringanan untuk senantiasa hatinya, perilakunya, gerak-geriknya itu melakukan sholat, itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Jadi mungkin kita sering membandingkan negara yang notabene komunis, tidak bertuhan, atau negara yang mayoritasnya itu bukan orang Islam. Kita katakan maju, kita katakan modern, bersih dan seterusnya. Itu semuanya tidak apa-apanya kalau mereka tidak melakukan sholat, kalau mereka itu tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yaitu tadi, karena kebahagiaan mulai dunia sampai di akhirat itu adalah tauhid,
percaya kepada Allah, yaitu dengan melakukan sholat. Wa ma indi anna hadrimatal lisani ma'a ghaflatil qalbi tantahi ila hadhil haddi walidzalika qala Allah azza wa jalla fi abdadihim. Nah, lalu apa yang ada di dalam hati kita? Maksudnya hati kita itu penggeremeng, kalau bahasa Indonesia itu penggeremeng Bali. Mengeluh. Ya. Lisan mengeluh, ngomong. Ya, geremeng itu apa ya? Mengeluh itu. Lisan mengeluh. Lisan mengeluh, hati lupa tidak melakukan sholat. Hati mengeluh, lisan gremeng wis pokoknya kalau bahasa Indonesia grundel ngumpat ngopo kon sholat barang iki. Sholat akhirnya tidak mau melakukan. Nah, ini akan bertentangan dengan sifat-sifat orang mukmin yang sholatnya khusyuk, orang mukmin yang sholatnya dijaga. Nah, dalam hal ini kalau ada orang kok lupa sholat, ya minimal lupa sholat, maka dawuhnya Allah itu apa? Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Besok di akhirat ini dalam surat Al-Muddathir ayat 42. Jadi orang-orang kafir itu besok di akhirat, orang-orang yang melakukan dosa itu besok di akhirat itu ditanya oleh Allah, masalakakum fi sakor. Hei orang-orang kafir, sing dadekake kuwi mlebu ning neraka sakor itu apa? Yang menyebabkan kamu masuk di neraka sakor itu apa? Neraka kan jumlahnya itu ada 7 kali. Ada neraka sakor, neraka jahim, dan seterusnya. Maka orang-orang kafir menjawab, lam naku minal musholin, karena kami ini orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Ini dalam surat Al-Muddathir ayat 40 42 sampai 43. Jadi orang-orang kafir itu ya karena tidak mau melakukan sholat. Jawabannya lam naku minal musholin, karena kami ini adalah tidak termasuk orang yang mau melakukan sholat. Nah, fal musalluna hum warasatul firdausi wahum al-musyahiduna linurillahi ta'ala. Orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus, orang yang mendapatkan surga Firdaus, orang-orang yang ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Dan mereka itulah orang-orang besok akan melihat nurullah, yaitu nikmatnya luar biasa. Jadi kalau kita bayangkan tuh kan surga itu sumben bojone akeh, pengin sembarang kali roleh. Kita tidak membayangkan besok itu bertemu dengan zatnya Allah itu seperti apa, itu nikmatnya itu luar biasa. Gak kelingan apa-apa. Jadi ibaratnya kita bertamu ke seseorang, suguhane warna-warna, ana kopi, ana es teh, ana teh hangat, ana susu, ana makanane warna-warna. Tapi tuan rumahnya itu enggak ada. Nikmatnya kan jelas kurang kali. Tapi kalau kita itu niatnya itu bertamu, ketemu orangnya, dijak ngomong suguhane iki lali. Karena nikmatnya itu bertemu dengan orang yang kita temui, yang kita inginkan. Begitu juga besok di surga itu nikmat yang paling besar adalah
wal musyahadatu linurillahi azza wa jalla. Yaitu kita mendapatkan, bisa melihat, bisa menyaksikan zatnya, nurnya Allah Ta'ala. Ya nur itu bisa terbentuk kalau kita itu mau melakukan sholat. Wal mutamatti'una bi qurbati wa dunuwihi. Dan orang yang mewarisi surga itu juga mereka yang merasakan nikmat, mutamatti'una, merasakan nikmat karena senantiasa dekat kepada Allah, min qulubihim, dari hati mereka, mereka yang menyaksikan Allah, mereka yang ketika dunianya melakukan sholat. Oleh karena itu fanas'alullaha ayyaj'alana minhum. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan nurullah, yaitu tentu dengan kita menjalankan perintah Allah, yaitu melakukan sholat. Jadi sekali lagi sholat kita laksanakan. Semoga dengan sholat dosa kecil kita, dosa besar kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.